Orang-orang yang bilang kalau di balik laki-laki yang sukses terdapat perempuan hebat yang mensupport di belakangnya. Itu cuma bisa menyaksikan cerita sukses yang diraih orang lain, habis itu dia menyimpulkan hal yang demikian. Padahal hidupnya sendiri itu menyedihkan, pengecut, cuma bisa berisik dari bangku penonton. Dengerin baik-baik, cewek hanya akan mensupport kamu kalau mereka itu bisa melihat potensi yang kamu miliki. Bukannya seorang pengecut yang pengennya disemangatin dulu baru mau melakukan sesuatu. Untuk memunculkan potensi kamu ini ke permukaan yang selama ini terpendam, kamu pun memerlukan proses panjang yang harus kamu lalui terlebih dahulu. Jadi tetap aja, dasarnya itu, kamu harus bisa fokus ke diri kamu sendiri dahulu untuk bertumbuh, bukan semata-mata berharap supaya seorang cewek mensupport kamu apa adanya. Narsis. Emangnya kamu pikir kamu itu siapa? Kepercayaan seperti ini itu adalah sebuah bentuk halusinasi cowok-cowok lemah supaya mereka bisa tetap memiliki sebuah harapan. Meskipun itu adalah sebuah harapan palsu. Nggak semua cewek itu bisa menjadi seorang cewek yang suportif. Ditambah lagi, dengan kondisi saat ini yang menuntut kesetaraan gender sebagai standar sosial baru yang berlaku di masyarakat, menyebabkan wanita ini bersifat arogan dan lebih dominan daripada seorang laki-laki. Beruntunglah kalau kamu bisa menemukan wanita yang bersifat suportif. Tapi ini sifatnya gambling. Ibarat mencari jarum di atas tumpukan jerami. Kita nggak bisa mengandalkan nasib supaya dipertemukan dengan wanita yang demikian. Kita perlu solusi yang lebih realistis dan aplikatif. Perlu kamu pahami bahwa wanita itu bukanlah syarat untuk menuju kesuksesan. Tapi justru yang sering terjadi itu adalah hal yang sebaliknya. Kebanyakan wanita hadir untuk mengecoh perhatian kamu, bahkan menghambat jalanmu menuju sukses. Mereka butuh perhatian dan mereka akan menuntut itu dari kamu. Sedangkan perhatian yang kamu miliki itu hanya terbatas. Kalau pasangan kamu itu bersifat submisif, bisa mensupport kamu dan memahami apa yang menjadi prioritas kamu, saya ikut merasa bahagia dengan anugerah yang kamu miliki. Tapi video ini bukan untuk kamu. Di sini, saya berbicara untuk seluruh laki-laki yang tidak seberuntung orang lain yang dapat memiliki wanita yang mensupport mereka, supaya kamu bisa membuat keputusan yang lebih baik. Dengerin baik-baik, jodohmu itu adalah cerminan dari diri kamu sendiri. Kalau kamu adalah seorang pecundang, ya kurang lebih pasanganmu akan menyesuaikan dengan kondisi kamu. Nggak usah berharap lebih, nggak usah ngayal di siang bolong bisa dapetin cewek secantik Selena Gomez. Kebanyakan cowok-cowok koplo itu nggak sabaran, mikirnya jangka pendek pakai nafsu birahi. Dikit-dikit ke distraksi, dikit-dikit healing, jangankan tujuan hidup. Semangat ambisius di dalam hatinya untuk menggapai cita-citanya itu aja nggak ada. Kosong, kayak mayat hidup. Jangankan cewek, kita sesama laki-laki aja merasa ilfil, merasa males berada bersamaan dengan cowok-cowok lemah. Kamu nggak bisa denial fakta yang satu ini, karena ini sudah tertanam di dalam DNA kita. Kecenderungan kita untuk merasa nyaman bersama dengan seseorang yang kuat dan membangun solidaritas akan selalu ada sampai kapanpun, turun-temurun dari zaman prasejarah semenjak manusia awal diciptakan. Jangan jadi cowok-cowok lemah yang cuma bisa pasrah nerima keadaan, ngebanding-bandingin nasib, berlindung di balik kata-kata sabar, bersyukur, dan sebagainya. Koplo. Bersyukur itu adalah kata kerja, bukan kata benda. Jadi kamu harus melakukan action yang real,
untuk membuktikan kalau kamu itu sedang bersyukur, kalau kamu itu sedang bersabar. Bukan cuma diem pasif, gak mau melakukan apa-apa untuk merubah keadaan. Emang dasar cowok-cowok zaman sekarang itu emang cowok yang paling cengeng. Paling jago untuk mengasihani diri sendiri. Minder, gak pernah merasa cukup baik untuk menjadi pasangan cewek idamannya. Bukannya melakukan sesuatu untuk mengubah realita hidupnya, tapi mereka malah mengafirmasi statement tersebut jadi lebih kuat dengan cara dengerin lagu-lagu galau atau nonton film-film baper. Dan yang paling parah dan yang paling menjijikan, itu sampai stalking sosmed cewek idamannya dan mengagumi betapa indahnya ciptaan Tuhan. Goblok. Bagus. Kalau misalnya kamu sadar, pengecut kayak kamu gak layak mendapatkan seorang bidadari yang selama ini kamu idamkan. Tapi jangan malah mengkonfirmasi keadaan itu. Lawan. Gak ada cewek dengan kesadaran penuh secara sengaja yang benar-benar mau menghancurkan perasaan kamu. Gak ada. Kalau kamu ditolak cewek karena alasan tertentu, ya itu hak mereka. Mana ada cewek yang mau diajak hidup susah. Kamu yang harus memantapkan diri supaya kamu bisa menjadi pasangan yang cocok. Seindah apapun kisah bucin yang kamu jalani, jangan terlalu mengglorifikasi perasaan yang kamu rasakan. Gak ada yang spesial dari hal itu. Semua orang merasakan hal yang sama. Satu-satunya hal yang spesial dari kamu adalah tujuan hidup kamu. Gak semua orang mampu untuk meraih cita-cita mereka. Kamu pasti bisa menggantikan perempuan yang dulu pernah menyakiti kamu dengan mudahnya pada saat kamu sudah sukses. Tetapi impian yang kamu kubur demi seorang cewek yang terpaksa mau sama kamu karena nggak ada pilihan yang lebih baik, konsekuensinya akan kamu bayar seumur hidup dan kamu akan selalu membenci diri sendiri dan membenci hidup yang kamu jalani. Memilih pasangan hidup kamu bukanlah keputusan main-main. Terbentuk atau hancurnya masa depanmu tergantung kepada pilihan ini. Banyak di luar sana orang-orang yang dipaksa keadaan untuk siap, padahal mereka jauh dari kata siap. Entah karena tradisi, karena kecelakaan, atau karena ikut-ikutan tren yang membuat mereka menikah di usia muda, tetapi justru malah menghancurkan rumah tangga mereka yang dibangun di atas fondasi yang rapuh. Ujung-ujungnya, anaknya yang tidak bersalah harus menanggung perihnya dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ironis, pernikahan ini bukanlah sebuah bentuk prestasi, tapi ini adalah tanggung jawab besar yang harus kamu penuhi setiap aspeknya supaya kamu bisa terus melanjutkan kehidupan rumah tangga kamu. Jangan ketipu dengan euforia acara resepsi pernikahan yang membutakan kamu dengan konsekuensi yang akan kamu dapatkan setelahnya. Saya nggak lagi nakut-nakutin kamu kalau pernikahan itu hal yang menyeramkan. Saya cuma berharap supaya kamu prepare lebih matang lagi. Jangan sampai kamu kebawa emosi, jangan sampai kamu terbawa suasana. Apalagi kalau sampai kamu menjadikan sosial media sebuah standar yang mendikte apa yang harus kamu lakukan di masa depan. Berhenti untuk banding-bandingin timeline hidup kamu dengan orang lain. Kamu sepenuhnya menjalani hidup yang kamu jalani. Segala bentuk konsekuensinya atau resiko yang kamu ambil, kamu yang bakal menanggung itu semua. Orang lain itu nggak bakal ikut menanggung beban yang kamu rasakan. Jadi bersikaplah seakan-akan kalau kamu memang memiliki hidup yang kamu jalani. Nggak usah sibuk buang-buang waktu untuk ngejar-ngejar cewek. Fokus aja untuk memperbaiki diri kamu sendiri. Kalau kamu adalah versi terbaik dari diri kamu sendiri, maka itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi seorang wanita
untuk menjadi pasangan kamu. Kamu nggak bisa memaksa orang lain untuk mengubah isi pikiran atau hatinya demi kepentingan kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah mentransformasi diri kamu sendiri sebaik-baiknya, dan orang yang tepat akan memprioritaskan kamu sebagaimana kamu mencintai diri sendiri. Sampai jumpa, King.